Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kenardi Tanujaya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik statistika bisnis dengan judul Introduction to Poisson Distribution. Poisson Distribution ini merupakan probabilitas diskrit yang penting untuk dipahami di dunia statistika bisnis, di mana distribution Poisson disebut juga distribusi peristiwa yang jarang terjadi, di mana konsep ini ditemukan oleh Simon Denis Poisson pada tahun 1937. Beliau merupakan seorang ahli matematika bangsa Perancis. Oke, kita langsung masuk aja ke definisi dari Poisson distribution itu sendiri. Poisson distribution adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X, atau kita bisa sebut banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Kita langsung aja next lagi ke pembahasan karakteristik dari Poisson distribution. Nah, ciri-ciri untuk Poisson distribution di sini yang pertama adalah Poisson distribution ini merupakan bagian dari distribusi diskrit. Kemudian yang kedua, Poisson distribution ini menjelaskan kejadian yang jarang terjadi. Nah, kalau misalnya kita bahas Poisson distribution ini, contohnya misalnya tadi, contohnya seperti peristiwa terjadinya kecelakaan mobil di Jakarta selama sebulan. Jadi di sini kita akan menghitung berapa sih probabilitas terjadinya kecelakaan mobil di rentang tertentu, waktu tertentu. Di sini dijelaskan each occurrence is independent of other occurrence. Jadi setiap kejadian yang terjadi itu berdiri sendiri, di mana itu tidak dipengaruhi oleh kejadian yang lainnya. Kemudian, it describe discrete occurrence over a continuum or interval. Di sini menjelaskan bahwa discrete occurrence yang terjadi ini terjadi dalam satu periode atau interval waktu tertentu yang mau kita melakukan perhitungan probabilitasnya. Kemudian, the occurrence in each interval can range from 0 to infinity. Jadi di sini, probabilitas kejadian yang terjadi tersebut bisa dari dalam range antara 0 sampai dengan jumlah yang tidak terhingga. Kemudian, the expected number of occurrence must hold constant throughout the experiment. Jadi di sini jumlah kejadian terjadi itu cenderung konstan dalam durasi waktu selama kita melakukan eksperimen atau percobaan. Kemudian yang terakhir, Poisson does not have a given number of trial as a binomial experiment does. Jadi sebenarnya kalau untuk antara Poisson distribution dan binomial distribution di sini ada sedikit perbedaan, di mana kalau binomial distribution menjelaskan dua kemungkinan yang bakal terjadi antara sukses atau gagal dari beberapa jumlah percobaan. Tapi kalau misalnya Poisson distribution di sini berfokus pada banyaknya kejadian yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja masuk ke contohnya. Apa saja contoh yang termasuk dari kejadian dari Poisson distribution? Yang pertama adalah number serious accident at chemical plant per month. Maksudnya di sini berarti di sini kita bahas ya untuk kejadian peristiwa di pabrik kimia atau pabrik obat itu biasanya jarang terjadi ya. Jadi di sini kita untuk mengestimasi probabilitas kejadian yang jarang terjadi tersebut, kita akan menggunakan namanya Poisson distribution. Kemudian yang kedua, contoh lainnya misalkan the number of random customer arrival per 5-minute interval. Jadi kita mau menghitung berapa sih jumlah pelanggan yang datang setiap 5 menit dalam selang waktu 5 menit di sebuah acara pada saat weekday morning. Kemudian yang terakhir misalkan lagi number of time of Thai bros. Jadi artinya kemungkinan berapa sih jumlah terjadi ban pecah atau kerusakan di bagian pesawat misalkan pada commercial plane pada pesawat setiap minggunya. Jadi di sini dari contoh-contoh ini kita bisa menangkap bahwa sebenarnya Poisson distribution ini kita mau menghitung probabilitas atas kejadian yang jarang terjadi dalam
durasi atau selang interval waktu tertentu. Jadi di sini kita bisa simpulkan untuk Poisson distribution ini kita akan menghitung berapa sih probabilitas kejadian X, atau disebut the number of event in a fixed unit of time has a Poisson distribution. Kemudian di sini kita mulai masuk ke perhitungannya. Untuk Poisson distribution itu dipelajari untuk durasi jangka waktu tertentu ya. Dimana kalau a long run average can be determined, jika kita bisa menghitung nilai rata-rata dari kejadian tersebut, itu biasanya kita akan menggunakan lambda untuk menjelaskan rata-rata kejadian. Kemudian, its Poisson problem contain a lambda value from which the probability are determined. Kemudian, the Poisson distribution can be described by lambda alone. Kita langsung aja masuk ke rumusnya. Di sini ada rumus untuk menghitung probabilitas kejadian atau fungsi probabilitas untuk Poisson distribution. Jadi di sini kita ada rumusnya, P ini adalah probabilitas, X ini adalah kejadian. Kemudian di sini rumus kita adalah lambda dipangkat dengan X, kemudian E atau V di sini merupakan the base of natural logarithm, berarti adalah bilangan natural logaritma di mana angkanya itu biasanya udah fix. Bisa kita memudahkan perhitungan ini, kita menggunakan scientific calculator atau Excel juga bisa hitung. Kemudian di sini E ini akan dipangkat dengan minus lambda, kemudian dibagi dengan X faktorial. Jadi di sini karena suruh ada X faktorial. Jadi kalau misalnya di sini kita mau menghitung probabilitas kejadian berapa probabilitas 5 kejadian yang terjadi per menitnya. Maka di sini kita akan menggunakan 5 faktorial. 5 faktorial ini adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ini kembali ke perhitungan matematika yang sebelumnya kalian udah pernah pelajari. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh. Di sini ada membahas terkait sama customer bank. Di sini menjelaskan on weekday afternoon at an average of 3.2 customer every 4 minutes. Jadi di sini kita ada ilustrasi setiap 4 menit itu ada 3,2 customer yang datang secara acak. Kemudian di sini kita memiliki pertanyaan, berapa sih probabilitas 5 customer datang dalam selang waktu 4 menit pada weekday siangnya atau di hari kerja waktu siangnya. Dari soal ini kita bisa simpulkan the lambda for this problem is 3.2 customer per minute. Kemudian yang mau kita hitung adalah the value of the X is the 5 customer per 4 minutes. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus yang tadi kita bahas sebelumnya seperti ini. Kita akan masukin nilai lambda. Lambda di sini kita adalah 3,2, kemudian kita pangkat dengan X, probabilitas X kejadian yang mau kita hitung. 3 pangkat 2 pangkat 3,2 pangkat 5, kemudian dikali dengan E dipangkat dengan minus 3,2. Minus 3,2 ini adalah lambda yang mau kita pakai, kemudian kita dibagi dengan 5 faktorial. Maka di sini kita akan mendapatkan hasil 11,41%. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa probabilitas 5 customer datang setiap 4 menit itu adalah 11,41%. Kemudian di sini ada contoh kedua. Bank customer arrive randomly on weekday afternoon at 3.2 customer for every 4 minutes. Nah, jika di sini kita menghitung berapa sih probabilitas ada customer yang datang lebih dari 7 customer dalam setiap 4 menit, itu berapa probabilitasnya? Di sini, nah, kita ada lambdanya 3,2 customer per menit datang. Sekarang kita mau menghitung jika X itu lebih dari 7 customer per menit, itu berapa sih probabilitasnya? Nah, solusi di sini kita akan perlu menghitung nilai probabilitas untuk X dengan value-nya 8 sampai dengan 14 sampai dengan tidak terhingga. Jadi di sini
kita harus menghitung its value is determined until the value is so far away from lambda 3.20 that the probability approach 0. Jadi di sini kita harus menghitung secara manual nilai-nilai probabilitas menggunakan masing-masing nilai X yang ada sampai dengan nilai probabilitas itu mendekati nilai angka 0. Jadi kalau di pembahasan ini kita perlu menghitung probabilitas dengan X dari 8 sampai dengan 14 untuk kita menghitung nilai probabilitas yang paling sampai mendekati nilai 0. Jadi di sini menjelaskan if the bank has been averaging T.2 customer every 4 minutes on a weekday afternoon, it's unlikely that more than 7 people would randomly arrive in any 1 4-minute period. This answer indicates that more than 7 people would randomly arrive in a 4-minute period only 1.69% of the time. Bank official could use this result to help them make staffing decision. Kita langsung aja ke perhitungannya. Di sini kita bisa melihat untuk probability X sama dengan 8, kita akan mendapatkan probabilitas 0,0111. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan X 9, 0,004. Kemudian kalau kita menggunakan X sama dengan 10, kita mendapatkan 0,0013. Kemudian X 11, kita mendapatkan probabilitas 0,0004. Kemudian kita hitung lagi dengan X 12, kita dapatkan 0,0001. Dan yang terakhir, pada saat kita menggunakan nilai X sama dengan 13, ternyata probabilitas kita adalah 0,000. Artinya, semakin kita menambahkan nilai X-nya, di sini kita akan nilai probabilitas kita semakin lama semakin kecil. Jadi di sini, pertanyaan kita adalah, berapa sih probabilitas kejadian customer datang lebih dari 7 orang selama 4 menit, yaitu adalah kita totalkan nilai probabilitas dari 8 sampai dengan 12. Maka di sini kita akan mendapatkan hasil 0,0169. Jadi kita bisa simpulkan kondisi di mana lebih dari 7 orang akan datang secara acak setiap 4 menit itu adalah 1,69%. Di mana hasil tersebut dapat digunakan oleh staf atau karyawan bank untuk menentukan pengambilan keputusan mereka untuk mengatur kebijakan terkait sama pelayanan kepada customer. Kemudian selain menggunakan formula untuk Poisson distribution, kita juga bisa menggunakan namanya Poisson tables. Untuk Poisson tables di sini kita lebih mudah. Kita langsung bahas ke contohnya. Di sini misalkan ada agen properti yang rata-rata dalam weekday dapat menjual 1,6 rumah. Dan di sini penjualan rumah ini termasuk dalam Poisson distribution. Di sini apabila kita mau menghitung berapa sih probabilitas penjualan exactly 4 house in one day, berapa sih probabilitas dapat menjual 4 rumah dalam satu hari? Berarti di sini kita udah tahu bahwa nilai dari rata-rata kita, average kita ada di lambda kita adalah 1,6. Maka di sini kita lihat kolom 1,6. Kemudian di sini kita akan melihat berapa sih nilai X unit atau kejadian yang mau kita hitung. Di sini kita mau menghitung misalkan 4 unit, berarti di sini kita menghasilkan probabilitas kita adalah 5,51%. Nah, jika ditanyakan berapa sih probabilitas dapat menjual lebih dari 5 rumah dalam satu hari, caranya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau menghitung berapa sih dapat menjual lebih dari 5 rumah, berarti kita akan melihat X lebih dari 5, yaitu kita mulai dari 6. Kalau misalnya kita menjual 6 rumah, di sini probabilitas kita dengan nilai lambda kita 1,6 adalah 0,0047. Kemudian kita jumlahkan pada saat kita jual probabilitas jual 7 unit rumah, ditambahkan 8 unit, dan terakhir tambahkan 9 unit. Nah, kenapa kita hanya sampai ke 9 unit
X9 karena di sini probabilitas kita udah mencapai nilai 0 atau mendekati nilai 0. Maka kita totalkan probabilitas dengan nilai X sama dengan 6, 7, dan 8. Maka kita akan mendapatkan probabilitas dapat menjual lebih dari 5 rumah dalam sehari adalah 0,006. Kemudian kalau misalkan di Poisson distribution, min-nya itu didenominasikan menggunakan simbol lambda. Kemudian di sini variance Poisson distribution itu akan sama dengan rata-ratanya. Kemudian kalau misalkan standar deviasi, kita menggunakan square root atau akar dari lambda. Kemudian untuk Poisson approximation of binomial distribution, di sini kita bisa menghitung nilai approximation binomial distribution menggunakan Poisson. Di sini untuk menghitung nilai rata binomial yang sudah pernah kita bahas, itu adalah min sama dengan n kali P. N itu adalah size population, P itu adalah probability. Kemudian untuk rata-rata di binomial, is the expected value of the binomial. It become lambda for Poisson distribution. Jadi di sini kita mendapatkan rumus rata-rata di binomial itu akan sama dengan lambda di Poisson distribution. Di sini ada rumusnya dengan kondisi binomial probability are difficult to calculate. Jadi di sini ada kesulitan pada saat kita mau menghitung probabilitas binomial pada saat jumlah populasi kita sangat besar. Kemudian pada saat kondisi tertentu, kita bisa menggunakan Poisson probabilitas untuk menghitung nilai dari binomial probability. Nah, ini kondisinya pada saat jika N lebih dari 20 dan N kali P kurang atau sama dengan 7, maka kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Lambda sama dengan N kali P. Kita langsung masuk aja ke contohnya. Suppose the probability of a bank making a mistake in processing deposit is 0,0003. Kemungkinan terjadi salah melakukan proses administrasi atau proses melakukan pencatatan deposit. Kemudian dari 10.000 deposit yang dilakukan audit, ternyata ada ditanyakan nih, kita mau memastikan berapa sih probabilitas terjadi kesalahan lebih dari 6 kali dalam melakukan proses deposit. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus lambda sama dengan min untuk binomial itu dengan rumus n kali p. N itulah jumlah populasi adalah 10.000 dikali dengan probabilitas terjadinya kesalahan, itulah 0,0003. Maka kita akan mendapatkan hasil kita adalah 3 probabilitasnya. Jadi di sini kita mendapatkan lambda 3, kemudian di sini kondisi karena n lebih dari 20 dan n kali p kurang dari atau sama dengan 7, maka kita bisa menggunakan the Poisson approximation is close enough to analyze x lebih dari 6. Maka di sini kita dapat menggunakan rumus Poisson distribution untuk menghitung binomialnya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan kita menghitung mulai dari x7 sampai dengan x12. Dengan kondisi kita menghitung berapa sih mistake lebih dari 6. Berarti kita start dari x7 sampai dengan x12. Karena di x12 itu sudah mendekati nilai 0 untuk nilai probabilitasnya. Untuk kita totalkan, kita akan mendapatkan hasil 0,0335. Jadi di sini kita mendapatkan probabilitas kejadian kesalahan lebih dari 6 kali dalam melakukan proses deposit. Sebenarnya kita juga bisa menghitung menggunakan rumus binomial formula. Di sini kalau kita bandingkan sih untuk menggunakan binomial formula itu akan cenderung butuh waktu. Dimana itu di proses is also impractical. Dimana kalau misalnya kita menggunakan Poisson approximation itu lebih memudahkan kita atau lebih cepat. Jadi orang cenderung akan menggunakan probabilitas Poisson untuk mengestimasi nilai dari binomial pada saat nilai binomial kita populasi lebih besar atau sangat besar dari 20. Yang terakhir, sebenarnya apa sih fungsi kita menggunakan Poisson distribution? Di sini menjelaskan, the Poisson distribution is typically used as approximation to the true underlying reality. Jadi sebenarnya kalau kita lihat untuk Poisson distribution ini sering digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa menurut satuan waktu
ruang atau isi. Seperti menghitung probabilitas dari beberapa kejadian yang terjadi di dunia nyata, di praktek kita. Kita mau menghitung berapa sih, misalkan, berapa sih banyaknya kesalahan ketik per halaman di sebuah buku. Jadi di sini kalau misalnya kita melihat kejadian tersebut jarang terjadi, kita mau menghitung berapa sih probabilitasnya kemungkinan bisa terjadi kesalahan tersebut, maka kita bisa menggunakan Poisson distribution. Oke, itu saja pembahasan terkait dengan Poisson distribution. Semoga pembahasan ini dapat membantu kalian untuk memahami lebih dalam terkait sama Poisson distribution. Terima kasih semuanya. See you on the next video.